Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sayang. Sahabat sayang, kalau kita lepaskan pandangan mata kita ke arah timur di pagi hari, maka kita akan melihat sebuah benda langit yang paling mencolok di muka bumi, yakni matahari. Pernahkah kita berimajinasi apa jadinya bumi kita tanpa matahari? Ya, apakah kita masih bisa menikmati produk-produk tanaman? Apakah tanaman bisa tumbuh tanpa matahari? Ikuti video ini sampai tuntas. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng serta share video ini. Sahabat sains, untuk membuktikan bagaimana pengaruh matahari terhadap pertumbuhan tanaman, maka kita akan melakukan percobaan sebagai berikut, yakni kita akan menanam tanaman kangkung ini pada dua area, yaitu kawasan yang mendapat sinar matahari langsung, dan yang kedua kita taruh tanaman kangkung ini di kawasan tanpa matahari, atau tepatnya nanti kita simpan dalam sebuah kardus. Sehingga alat dan bahan yang kita siapkan adalah pertama wadah untuk tanaman nanti. Di sini saya menyiapkan 6 wadah. 3 wadah yang pertama yaitu yang berlogo A1, A2, dan A3 itu akan digunakan untuk menanam kangkung ini di daerah yang mendapat sinar matahari langsung. Sedangkan wadah yang lain ini ada B1, wadah B2, dan wadah B3 itu akan kita taruh di dalam kardus. Ya, langkahnya adalah kita isi terlebih dahulu wadah ini dengan air sebagai media tanamnya. Ya, sekarang kita lihat seluruh wadah sudah berisi air, siap kita tanam tanaman kangkung ini. Lalu caranya adalah tanaman kangkung yang baru saya beli dari pasar ini saya buka, kemudian kita pilih 6 tanaman yang cukup sama posisinya atau keadaannya, mungkin ukurannya relatif sama gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita menggunakan 6, yang lainnya kita taruh di tempat lain dulu. Anda boleh berpikir mengapa kita mesti menggunakan 6 sampel dalam percobaan ini. Tidak lain karena dalam setiap percobaan IPA kita butuh data berulang. Siapa tahu ada keanehan-keanehan pada sebuah tanaman sehingga kita tidak bisa mendapatkan data yang bagus. Maka untuk setiap keadaan kita siapkan 3 tanaman. Jadi 3 tanaman ditaruh di bawah sinar matahari dan 3 tanaman kita taruh di dalam kardus. Oke, berikutnya kita potong-potong ini ya, ke-6-6-nya kita potong seperti ini ya. Ini juga kita potong. Oke, setelah ke-6 tanaman ini kita potong, lalu kita masukkan saja ke tiap medium masing-masing. Selama percobaan kita harus mengontrol jumlah airnya relatif cukup sama begitu, dan pengamatan ini akan berlangsung hingga beberapa hari. Kita akan melihat bagaimana pertumbuhan tanaman dari hari ke hari antara tanaman yang ditaruh di bawah sinar matahari dan yang kita taruh di dalam kardus. Kita siapkan tanaman yang akan kita taruh dalam kardus. Ada 3. Kemudian nanti kita tutup ya pakai kardus seperti ini. Lalu kita simpan di tempat yang aman dari matahari. Sedangkan yang 3 lainnya akan kita letakkan di sini saja seperti ini supaya dia mendapatkan sinar matahari yang utuh. Oke, pengamatan kita akan berlangsung sampai beberapa hari ke depan. Hari ini
kita berada di sini tanggal 20 September 2021. Oke, sekarang kita akan melakukan pengamatan di hari pertama setelah penanaman pertama kemarin ya. Kemarin di tanggal 20, sekarang kita akan lihat di tanggal 21 September 2021. Oke, jadi hari ini kita memasuki hari pertama setelah penanaman kemarin ya. Kita akan lihat bagaimana pertumbuhan masing-masing tanaman, antara tanaman yang kita taruh di bawah sinar matahari seperti ini dengan tanaman yang kita simpan di dalam kardus. Kita lihat, inilah tanaman yang kita simpan di dalam kardus. Jadi ini adalah tanaman yang di dalam kardus, bentuknya seperti ini. Nanti silahkan dibandingkan. Ini yang B3, ini yang B2. Ya, tampak belum banyak perubahan banding dengan hari pertama kemarin. Ini B1. Ya, bandingkan dengan yang tanaman yang di luar ini ya, yang A1. Posisinya masih seperti ini. Lalu ini tanaman A2 masih sama. Dan ini adalah tanaman yang A3. Besok kita lihat lagi bagaimana perbedaan pertumbuhan antara dua kelompok yang saya taruh di dalam kardus seperti ini dengan yang saya biarkan di luar. Oke, sekarang kita berada di tanggal 22 hari Rabu. Ini merupakan pengamatan di hari kedua setelah penanaman di sini ya. Apa perbedaan antara kangkung yang ditanam di luar dengan kangkung yang ditanam di dalam kardus ini? Oke, kita lihat untuk yang di luar terlebih dahulu. Ini A1. Anda amati betul ya, warnanya seperti apa, bentuknya kayak apa, kalau ada pertumbuhannya apa. A2, ya kan, Anda lihat daunnya seperti itu, warnanya seperti itu. Dan yang sekarang adalah A3. Oke, inilah tanaman yang kita tanam atau kita taruh di area yang langsung mendapat sinar matahari. Sedangkan ini dia yang kelompok B. Inilah yang ditanam di dalam kardus. Apa yang bisa dilihat, silahkan diperhatikan data apa yang Anda peroleh. Ini yang B2. Anda perhatikan kira-kira apa perbedaannya, apa saja perbedaan yang diperoleh, boleh dicatat. Dan yang ini adalah B3 ya, kelompok yang ditaruh di dalam kardus yang ketiga. Anda amati kondisinya. Dan sekarang kita akan melakukan pengamatan di tanggal 23. Oke, hari ini kita akan melakukan pengamatan di hari ketiga. Apa yang berubah? Ini dia tanaman A1. Silakan diamati. Ada apa di sana? Tanaman A2. Ini sama-sama kelompok yang ditanam di luar. Anda lihat. Silahkan diamati. Anda sendiri yang mendeskripsikan. A3. Oke, bisa diamati dari warnanya, kesegarannya, dan lain-lain. Nah, sekarang bagaimana dengan tanaman yang berada di dalam kardus? Anda amati. Keadaannya. Ini yang B1. Ini yang B2. Anda amati. Ini warnanya. Dibandingkan. Dan ini B3. Keadaan daunnya. Dan
Mungkin Anda bisa satu persatu membandingkan warna antara tanaman yang di luar dan di dalam. Ini yang di luar, ini yang di dalam. Bisa dibandingkan. Ini yang di luar, ini yang di dalam. Perbedaan warnanya Anda bisa mengamati kondisi daunnya. Oke, inilah pengamatan kita di hari ketiga setelah penanaman. Kita akan lanjut lagi pengamatan esok hari. Oke guys, sekarang kita di tanggal 24. Ini adalah pengamatan di hari keempat setelah masa penanaman. Sekarang kita di hari keempat pengamatan terhadap tanaman yang kita taruh di luar langsung mendapat sinar dari matahari, dan tanaman yang disimpan dalam kardus. Bagaimana perkembangannya? Mari kita lihat. Untuk tanaman yang di luar, kita lihat A1 seperti ini. Anda bisa memperhatikan apa yang terjadi di sana. Oke, pada ruas-ruas batang ini apa yang muncul? Silahkan dideskripsikan. A2, Anda perhatikan. Ya, pada ruas-ruasnya juga kita perhatikan apa yang muncul. Juga warnanya. Sedangkan untuk yang ketiga, Anda perhatikan apakah sudah muncul tanda-tanda kehidupan. Bagaimana dengan tanaman yang kita taruh dalam kardus harian? Anda lihat bagaimana perkembangannya, apa warna yang muncul. Oke, nampak. Ini untuk yang B3, maaf, B3. Lalu untuk B2 juga sama ini. Anda perhatikan perkembangannya, warnanya, perbedaan warna. Kira-kira bermakna apa ini? Lalu yang ketiga, ini juga. Bagaimana dengan warnanya? Ya, sehingga kalau kita perbandingkan, misalnya salah satu yang dalam kardus dan satu lagi yang di luar, Anda bisa melihat perbedaan pertumbuhannya. Mana yang nampak lebih segar, mana yang nampak kurang segar. Oke, inilah pengamatan hari keempat. Pengamatan hari kelima. Ya, ini dia tanaman yang di luar A1, kondisinya seperti ini. Silahkan dideskripsikan ya. Yang dari A1 muncul apa itu, terus warnanya bagaimana ini. A2 kira-kira juga sama kondisinya. Kita lihat bagaimana daunnya, pigmen warnanya. Lalu yang ketiga, ini dia. Ya, bagaimana dengan yang dalam kardus? Kejutan. Ya, daunnya lebih panjang. Tapi Anda lihat pigmennya seperti apa? Ya, di masa-masa awal akan seperti ini keadaannya. Ya, ini warnanya seperti itu. Ini untuk yang B2. B2 sudah seperti ini keadaannya. Ini lihat pigmen warnanya seperti apa. Dan B3 seperti apa kondisinya. Oke, jadi kalau kita jejerkan, misalnya untuk perbandingan antara tanaman yang di luar dapat sinar dan di dalam kardus, pigmen warnanya diperhatikan. Lebih segar mana? Pertumbuhannya bagaimana? Oke, tibalah kita sekarang di pengamatan hari ke-6. Apa yang berubah di hari ke-6? Kita lihat untuk tanaman yang di luar A1, perkembangannya seperti ini. Anda perhatikan apa yang berubah.
Oke, warnanya dilihat, segarannya. Ini kemudian A2, dan ini adalah A3 ya, A3. Sedangkan yang di dalam kardus, kita lihat panjang sekali nih. Ini adalah B3, ini B2. Ini lihat ada yang busuk-busuk gitu ya. Warna daunnya kayak apa? Ada muncul daun tapi seperti apa, lihat warnanya. Dan yang ketiga juga sama, ini muncul daun bahkan lebih panjang, tapi dilihat apa warnanya ya, kesegarannya. Oke, itulah pengamatan hari ke-6. Ini dia mungkin perbandingannya. Ini yang di luar, ini di dalam kardus. Warna daunnya Anda lihat, bandingkan dengan yang ini. Oke, level kebusukannya, warna keseluruhannya. Oke, silahkan dibuat deskripsinya pada tabulasi data. Terima kasih.